Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Vivi. Kali ini kita akan membahas tentang Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet itu seperti apa? Mari kita kenal melalui video ini. Jadi Google Spreadsheet itu bagian dari Google sih, karena kita kerja di Google Drive. Saya buat di Google Drive, misalnya saya di sini. Ini Google Drive saya masuk, di sini baru, nah ada pilihan Google Spreadsheet. Nah, apabila kita klik, kita akan masuk di laman seperti ini. Google Spreadsheet ini intinya dia hampir sama dengan Microsoft Excel. Jika teman-teman punya aplikasi Microsoft Excel atau WPS Office-nya teman-teman. Tapi dia bagian dari Google. Nah, kita akan dimasukkan ke halaman yang seperti ini. Di sini untuk menulis judulnya, misalnya saya membuat belajar Google Spreadsheet, ya kan? Belajar Google Spreadsheet. Nah, di sini ada menu-menunya, mulai dari file. File ini untuk membuat baru, untuk membuka yang sudah pernah dibuat, kemudian diimpor, buat salinan, untuk dibagikan, ini bagikan kepada orang lain yang memiliki akun Google juga, seperti itu. Publikasikan ke web, ini bagikan ke email, download, kita bisa memilih jenis downloadnya, mulai dari Microsoft Excel, open dokumen, PDF, halaman web, nilai yang dipisahkan koma, nilai yang dipisahkan tab. Kemudian di sini bisa ganti nama langsung ke sini ya. Kemudian pindahkan ini bagian foldernya, penyimpanannya. Kan penyimpanan dari Google Spreadsheet ini di Google Drive. Kemudian tambahkan pintasan ke Drive, hapus, pindahkan ke sampah kalau kita sudah mau masukkan ke tempat sampah. History versi, detail, setelan, dan cetak. Itu sih bagian file. Nah, misalnya untuk di bagian edit ini kayak semacam ini unduh, kembali, kemudian maju kembali, kemudian ini potong, tetap Ctrl X, salin tetap Ctrl C. Kalau di teman-teman pakai MacBook dia pakai Command C. Kalau tempel ini tetap Ctrl V atau Command V. Ini tempel khusus, mulai dari hanya nilai, hanya format, hanya formulanya, hanya format bersyarat, hanya validasi data. Ditransposisikan ini artinya yang dari baris ke kolom, hanya lebar kolom, semua kecuali batas. Seperti itu. Kemudian di sini bisa hapus nilai, baris, kolom, sel, dan geser ke atas, sel, dan geser ke kiri, dan catatan. Misalnya kalau kita kasih catatan. Seperti itu. Kemudian di bagian tampilan ini, misalnya di sini untuk formula-formula, ini untuk yang bekukan itu kalau di Microsoft Excel dia bagian home, kalau tidak salah. Dia supaya datanya, judulnya itu tidak bergerak misalnya. Seperti itu. Kemudian masuk di sisipkan. Sisipkan ini bisa masukkan sel, geser ke kanan, baris, kolom, ini artinya ditambah. Tapi nanti teman-teman bisa juga klik kanan di bagian yang mau ditambahkan. Kemudian ini untuk diagram, ada banyak diagram pilihannya. Nah di sini, karena belum ada data jadi belum bisa. Di sini ada banyak pilihannya juga. Kemudian ada tabel pivot table. Kemudian masukkan gambar. Kemudian ini gambar lagi, ini beberapa fungsi, sum, average, count, max, min, dan beberapa. Ini intinya hampir sama dengan Microsoft Excel jika teman-teman sering menggunakan Microsoft Excel. Ini ada link, untuk masukkan link, katalog centang, ini katalog centang untuk list, chip orang, komentar, dan catatan. Kalau di format dia misalnya ubah tema, angkanya dia dalam bentuk apa, misalnya kita mau dia dalam bentuk presentasi, dalam bentuk mata uang, tanggal, waktu, dan sebagainya. Untuk teksnya dia bisa bold, miring, garis bawah, atau coret. Sebenarnya juga ada di sini sih. Ini nih, untuk di formatnya.
Kemudian perataannya atau apa namanya, untuk tulisannya dia rata kiri, rata kanan atau tengah. Kemudian pengemasan, meluap artinya dia melewati kolom, kemudian kemas berarti dia ke bawah, apa namanya, kalau kolomnya sudah penuh berarti tulisannya ke bawah. Kalau di Microsoft Excel biasanya disebut wrap. Kalau clip dia intinya kalau sampai kolomnya penuh dia terbaca yang terlihat saja seperti itu. Kemudian ini ada rotasi, ini untuk tulisan-tulisannya, ukuran fontnya, format bersyarat. Ini format bersyarat misalnya diberikan apa namanya, kayak syarat-syarat tertentu, misalnya berisi ini maka warnanya seperti ini. Seperti itu sih. Masih ada enggak ya? Warna alternatif ini dikasih warna. Kemudian di data, ukuran sheet, buat filter. Ini buat filter supaya misalnya di satu kolom itu kita bisa filter. Ya ini yang dimunculkan. Ini tampilan filter, buat tampilan filter baru. Kemudian tambahkan pemotong. Kemudian rentang bernama. Ini mungkin jarang ya digunakan. Ini validasi data, kayak kalau validasi data itu kayak dibuat format data, misalnya kita mau list, dia berbentuk list, bisa juga dia berbentuk tanggal, dan sebagainya. Intinya untuk penjelasan masing-masingnya kita lihat di video selanjutnya. Kemudian pembersihan data, pisahkan teks menjadi kolom. Kemudian di sini alat itu yang biasa kita gunakan buat formulir. Ini untuk langsung tergabung dengan Google Formulir. Ini jarang ya, accessibility task, ekstensi, bantuan. Ini di bagian bantuan. Nah, seperti itu menu-menu dari Google Spreadsheet. Di Google Spreadsheet yang beberapa sebenarnya sudah terlihat di sini. Misalnya tadi ini ada beberapa dari file, ini yang format. Kalau ini dari format juga, jenis tulisannya, kemudian di sini perataannya. Nah ini untuk masukkan link, masukkan komentar, sisipkan diagram, buat filter. Ini fungsi kayak semacam zoom, overlay, Google seperti itu. Nah keunggulan dari menggunakan Google Spreadsheet untuk bekerja itu juga adalah teman-teman bisa melakukan proses berbagi kepada timnya. Nah, proses berbaginya di sini, teman-teman bisa memilih banyak orang dan bisa mengatur dia hanya melihat atau dia juga termasuk dalam pengedit. Nah, misalnya di sini kan tulisannya pemilik. Saya pemilik. Misalnya saya kasih email saya yang lain. Ini ya, Vivianti. Start. Ini ya. Ini. Kemudian saya bisa mengubahnya di sini. Dia pengakses lihat saja, atau bisa memberikan komentar atau editor. Kalau memberikan komentar berarti dia bisa mengomentari tapi tidak bisa mengedit. Kalau mengakses lihat saja berarti dia tidak bisa berkomentar, juga tidak bisa mengedit. Kalau editor dia semuanya bisa berkomentar, bisa melihat ya tentunya, dan kemudian juga bisa mengedit isi dari Google Spreadsheet-nya kita. Misalnya kita klik OK, itu berarti sudah terbagikan. Bagusnya lagi Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini bisa kemudian digabungkan dengan beberapa fitur juga di Google, misalnya Google Data Studio, apalagi ya. Ini intinya yang paling saya ingat itu Google Data Studio. Jadi yang ada di sini bisa muncul atau bisa kita visualisasikan di Google Data Studio. Google Form juga bisa dari sini ke Google Form, bisa juga dari Google Form ke bentuk Google Spreadsheet, seperti itu. Dan bagusnya ini bisa dibuka tanpa harus memindahkan filenya, karena dia diakses secara internet, seperti itu. Oke, sekian pengenalan tentang belajar Google Spreadsheet dari Vivi. Jika ada saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk video-video selanjutnya akan membahas hal-hal yang bisa kita lakukan di Google Spreadsheet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat contoh pendataan stok barang dari PT Andat Indonesia. Ini asal saya buat namanya aja sih. Semoga nanti bisa jadi PT. Oke, ini contohnya. Jadi saya buat ada 6 barang dengan kode barangnya. Kemudian stok awalnya, misalnya semua stok awalnya itu ada 10 barang. Saya langsung copy saja ya. Nah, biasanya ini dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan atau bahkan bisa di rumahnya teman-teman, di organisasinya teman-teman untuk merekap berapa barang masuk, berapa barang keluar dan stok akhirnya teman-teman. Misalnya di tahun 2022 ini stok awalnya sekian. Nah, di sini saya sudah bedakan ada stok masuknya, kan untuk pendataannya itu akan ada kapan masuk, tanggalnya, nama barangnya, dan berapa jumlah yang masuk. Begitupun dengan yang keluar, seperti ini. Oke, nah untuk mengisi stok masuk ini maupun stok keluar nanti akan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang telah diinput di sini. Oke, nah yang pertama untuk stok akhir. Untuk stok akhir ini dia rumusnya seperti ini, sama dengan ini stok awal ditambah dengan stok masuk dalam kurung dikurang stok keluar. Oke, kemudian enter. Jadi di sini masih tetap 10 karena memang kita belum ada data masuk maupun data keluarnya. Nah, untuk 6 barang selanjutnya tinggal klik 2 kali. Oke, kita dapat. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian stok masuk. Nah, stok masuknya di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa rumus untuk mempermudah penginputan. Misalnya di sini tanggal 1 bulan 1 2022. Kode barang. Nah, kode barangnya ini kita lihat di sini supaya nanti bisa langsung terekap. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi klik sama dengan, kemudian VLOOKUP ini, bagian ini. Setelah itu klik, masukkan lookup value apabila, sorry, saya salah ya. Bukan di sini yang di VLOOKUP. Jadi yang diisi nanti itu di bagian kode barangnya. VLOOKUP-nya itu nanti untuk nama barangnya. Jadi di sini kita klik sama dengan VLOOKUP. Kemudian apabila di kodenya di sini, maka kita lihat tabel array-nya. Misalnya di sini, ini aja ya yang 2 karena kita akan hanya menginginkan untuk yang kolom ketiga yaitu nama barang. Setelah itu pilih kolom C yang 2 kan, yang ini untuk nama barang yang akan ditampilkan, kemudian koma, exact match, bisa pilih false, kemudian klik enter. Nah, kenapa di sini masih NA? Karena kan di sini kita belum mengisinya. Misal kita mengisi 1 AI, tadi kodenya ya. Dia langsung membaca sebagai buku tutorial. Nah, teman-teman bisa mengubah ini supaya tidak tidak tertulis NA. Teman-teman bisa memberikan if error, if NA, maka ini ketik lagi, kemudian ini, kemudian enter. Jadi dia tidak berisi apa-apa, karena dia ditulis if NA. Apabila dia NA dan nilainya sekian, maka ditulis tanda petik 2, tanda petik 2 lagi. Makanya dia memunculkan kosong. Misalnya kita simpan di sini 1, dia akan muncul 1. Seperti itu. Tapi jangan ya. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa dirumuskan ke bawah. Kan ini masuk di apa ya namanya?
ini bisa langsung ditarik untuk seterusnya, untuk nama barang selanjutnya. Jadi nanti di sini bagian tinggal ditulis. Tanggalnya misalnya saya samakan saja ya, kan ini kan cuma contoh. 02 01 2022. Oke. Misalnya kode barangnya tadi ada beberapa ya. Misalnya saya copy aja ya teman-teman. Misalnya ini. Nih, dia langsung membaca. Misalnya di sini 6. Oke. 4 AI 3 3. Oke. Sini 5 2 ini. Oke, seperti itu. Kenapa di sini tidak berubah? Oh, sorry. Harusnya di sini itu kayak gini. Kita klik Fn F4 enter, kemudian kita klik 2 kali. Nah, dia langsung terbaca. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa saya belibet? Nah, untuk stop masuknya kan biasanya disesuaikan. Misalnya di tanggal 1 itu buku tutorial masuk 10. Di sini ternyata cuma 3, di sini cuma 2, di sini 5 dan seterusnya. Saya acak aja ya teman-teman. Ini seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan stok masuk di sini, maka kita buat rumusnya. Misalkan, if di sini if